Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang diberlakukan di Jakarta memasuki fase penentuan apakah bisa bertransisi menuju kenormalan baru. Sementara pemerintah pusat melalui keputusan Menteri Kesehatan sudah menyiapkan protokol kenormalan baru di dunia kerja. Bagaimanakah dunia usaha bisa beradaptasi dengan aturan kenormalan baru? Untuk membahasnya kami telah tersambung melalui Skype dengan Ketua Apindo Haryadi Sukamdhani. Selamat pagi Pak Haryadi Sukamdhani. Selamat pagi Mas Ade. Ya, Pak Haryadi, saya baca Apindo menyambut baik rencana new normal atau kenormalan baru ini. Apa saja catatan dari pihak pengusaha? Pertama adalah kami mengevaluasi selama masa PSBB diberlakukan ada kelonggaran dari Kementerian Perindustrian, yaitu melalui SE nomor 4 dan nomor 7, yang intinya adalah pemerintah memperbolehkan untuk sektor industri tertentu melakukan kegiatan dengan mengajukan yang namanya izin operasional dan mobilitas. Nah, dari pantauan kami, itu kalau tidak salah data yang kami peroleh dari Kementerian Perindustrian, itu lebih dari 17.000 perusahaan, Mas. Ya. Dan dari 17.000 perusahaan itu, alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Hanya ada satu kasus yang mencuat, yaitu kasus di Jawa Timur, kasus di Sampurna. Tapi secara keseluruhan, boleh dibilang kondisi daripada penerapan protokol itu berjalan dengan baik. Jadi test case-nya adalah di manufaktur kemarin, Mas. Nah, jadi kami berkeyakinan kalau dari sektor dunia usaha, insya Allah kita memang siap, Mas, ya. Dalam arti kata kami melakukan protokol itu memang sudah menjadi komitmen kita bersama untuk menjaga di lingkungan perusahaan kita itu bisa berjalan dengan baik. Nah, memang permasalahan itu adalah yang terkait dengan wilayah publik, di mana masyarakat di sana berinteraksi dengan perusahaan, dengan staf karyawan kami, misalnya di mal ataupun di sarana transportasi dan sebagainya. Nah, ini yang menurut pandangan kami juga perlu sosialisasi yang lebih masif untuk masyarakat, ya. Karena kami berkeyakinan kalau di sektor dunia usaha kita bisa melakukan protokol dengan baik, mudah-mudahan masyarakat juga dengan sosialisasi yang baik juga mereka juga mempunyai kesadaran untuk melakukan hal yang sama. Ya, dari sekitar 17.000 perusahaan atau pabrik yang tadi Anda sebutkan itu, evaluasinya apa saja dan apa saja catatan-catatan, artinya apakah kemudian perlu insentif-insentif tertentu, bagian-bagian mana, sektor-sektor mana yang tertekan meskipun tetap berjalan, apa saja yang kemudian bisa diaspirasikan kepada pemerintah dan juga otoritas terkait? Ya, jadi Mas, beberapa waktu yang lalu kami selalu mengingatkan kepada pemerintah dan juga masyarakat bahwa kemampuan the cash flow itu dari perusahaan sektorial itu maksimum adalah akhir Juni, Mas. Nah, yang jadi kendala utama ini nanti pada saat kita merestart kembali kegiatan usaha, problem utama itu adalah di modal kerja. Jadi khususnya di sini sektor-sektor yang memang terdampak dari paling awal, ya, seperti pariwisata, UKM, transportasi, itu yang dan juga yang padat karya, itu mau tidak mau memang nantinya akan memerlukan modal kerja. Nah, ini yang belum sempat difokuskan juga baik oleh pemerintah maupun juga dari OJK, ya, perbankan, untuk bagaimana kita melihat nanti pada waktu merestart ini ada kecukupan dari modal kerja yang memang bisa topang atau didukung oleh pemerintah dan juga oleh otoritas jasa keuangan. Jadi sektor-sektor yang tadi yang Anda sebutkan, terutama sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja yang banyak, sektor padat karya, begitu ya. Pak Haryadi. Pariwisata yang paling berat di awal, ya. Baik, Pak Haryadi, kalau kita lihat dengan adanya kenormalan baru, artinya ada protokol-protokol kesehatan yang lebih ketat, mungkin juga bisa belajar dari 17 pabrik yang Anda tadi ceritakan tadi. Adakah beban-beban biaya baru untuk menerapkan protokol kesehatan tersebut? Seperti misalnya menyediakan hand sanitizer, vitamin C, rapid test, disinfektan, masker, dan lain-lain. Apa ada beban-beban baru yang kemudian signifikan tidak terhadap biaya produksi yang bisa mungkin disuarakan juga? Ya, pasti ada beban tambahan, Mas. Pasti ada beban tambahan. Namun kalau nanti diberikan dukungan dalam bentuk modal kerja untuk merestart kembali, tentunya beban ini juga akan secara sistematis nanti bisa terserap. Kurang lebihnya seperti itu. Tapi memang permasalahan dari protokol ini kan mau tidak mau harus kita lakukan, ya, Mas, ya. Baik itu masalah contohnya hand sanitizer, masker misalnya seperti itu, dan juga vitamin yang perlu juga disiapkan. Memang itu kan sesuatu yang harus memang kita persiapkan. Oleh karena itu tadi kami sampaikan bahwa kondisi ini memang memerlukan waktu untuk kembali pada posisi kapasitas normal. Kalau saat ini tentunya
kondisinya memang memprihatinkan, Mas. Kita perlu betul-betul mendorong ini untuk bisa memulai kembali gitu. Baik, kondisinya memprihatinkan. Tadi Anda juga menyebutkan beberapa sektor, terutama sektor pariwisata yang ternyata butuh modal baru, seperti berusaha membuka usaha baru seperti itu ya. Seperti apa sih gambarannya, sesulit apa sektor-sektor ini ketika nanti katakanlah kenormalan baru juga dimulai kembali? Apa saja kesulitan yang dihadapi dan bisa diceritakan sampai saat ini kondisinya seperti apa? Pertama adalah tadi ya modal kerja kita pasti tergerus selama kondisi PSBB ini. Lalu kedua adalah dari segi pasarnya sendiri. Jadi marketnya itu pasti akan perlu waktu untuk kembali menuju normal, Mas. Apalagi kemarin kan hari raya adalah hari besarnya untuk seluruh industri itu menjual barangnya ya. Nah, kemarin itu kan semua pasar itu, misalnya contoh tekstil lah, dengan Tanah Abang ditutup aja tuh berapa omset yang ada di situ gitu, berapa triliun yang per pasar harus stop gitu ya. Nah itu kan harus memulai lagi, kan momentumnya kan udah lewat, Mas. Dan juga ketiga yang juga kita hadapi di samping tadi marketnya turun itu juga dari segi daya beli masyarakat yang memang drop, Mas. Ini juga menyebabkan pasar itu turun. Jadi hampir merata pendapatan dari masyarakat kita khususnya pekerja formal itu turun kan, karena memang mereka banyak yang sudah tidak menerima gaji secara penuh. Bahkan THR kemarin pun juga banyak yang dibayar hanya sebagian atau malah ditunda. Itu Mas yang kita hadapi itu. Jadi memang daya beli dan juga memang pasarnya memang drop. Ini perlu waktu untuk menormalkan kembali. Sebagai gambaran kalau di sektor pariwisata ketika masa pandemi ini kan otomatis sangat-sangat terpukul begitu ya. Apakah kebanyakan dari mereka memulai kembali dari nol atau mungkin dari minus justru, Pak Haryadi? Ya, justru banyak yang dari minus, Mas. Justru dari minus. Ini yang hampir seluruhnya ya, tidak hanya hotel saja, tapi juga misalnya daerah destinasi wisata. Itu kita juga hanya bisa berharap sekarang dari pasar lokal, dari pasar domestik. Karena kalau mancanegara kan nggak mungkin, sekarang sedang ditutup semua. Nah ini tadi Mas yang saya sampaikan, jadi kondisinya memang cukup berat ya, bukan cukup, sangat berat sebetulnya. Ya ini yang memerlukan juga upaya-upaya tertentu dari kita semua untuk bisa menyelamatkan sektor ini. Oke, untuk sektor ini butuh berapa lama untuk pulih kembali? Karena saya sempat baca juga Anda menyarankan bahwa roda ekonomi tidak harus berputar langsung cepat ketika kemudian ini kenormalan baru dimulai, tetapi butuh waktu. Sementara kalau sektor pariwisata Anda bilang kan ini juga butuh butuh penyesuaian. Turis juga harus butuh waktu untuk kemudian mereka memulai perjalanan kembali. Butuh berapa lama untuk sektor pariwisata katakanlah dan juga sektor-sektor yang padat karya yang selama ini jadi tulang punggung ekonomi Indonesia? Kalau dari perhitungan kami sementara ya Mas ya, kalau untuk menuju pada situasi yang normal itu butuh waktu paling tidak 1 tahun. Dan ini juga terjadi hampir semua sektor. Jadi tidak hanya pariwisata, tapi juga sektor ekspor juga saya mendapatkan konfirmasi seperti itu. Seperti contohnya di sektor ekspor untuk sepatu ya, maupun tekstil, itu mereka ternyata butuh waktu yang cukup panjang karena mereka harus menyesuaikan kembali juga dari permintaan customer mereka. Yang mereka juga rata-rata mengkonfirmasi mereka perlu waktu yang cukup panjang. Artinya skema insentif apa yang dibutuhkan oleh para pengusaha dalam hal ini ketika kita lihat untuk normal kembali saja butuh waktu 1 tahun? Ya, jadi tadi di samping kita membutuhkan memang suntikan modal kerja, Mas. Kedua adalah di dalam hal pelonggaran PSBB ini kita berharap bahwa masyarakat itu harus diberikan rasa aman ya, terutama dari segi COVID-19 ini sendiri. Maksud kami di sini adalah pemerintah harus siap dalam hal fasilitas kesehatan, menimbulkan rasa tenang, rasa percaya diri masyarakat penting, Mas. Karena kalau tidak dibantu, ini juga tidak akan menimbulkan permintaan, gitu. Agregat demand-nya itu tidak muncul. Jadi itu juga sangat penting di situ, Mas. Nah, di samping yang ketiga adalah memang kita berharap juga seluruh yang terkait dengan beban biaya perusahaan itu bisa dilakukan relaksasi. Kami menyambut baik misalnya kemarin perpajakan sudah diberikan relaksasi, hanya memang ada catatan misalnya seperti PPh 25, pajak badan, untuk pajak badan, itu
pengurangan diskon 30% itu kalau untuk perusahaan yang rugi itu juga masih menimbulkan beban. Baik. Karena nanti di akhir daripada tahun buku itu mereka masih lebih bayar. Baik. Nah, seperti itu juga Baik. mohon nanti bisa diperhatikan juga. Ya, Pak Haryadi, untuk lebih detailnya nanti kita akan sambung lagi. Tentunya perbincangan ini kita harus jeda sebentar, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Metro Pagi Prime Time segera kembali. Anda kembali bersama kami di Metro Pagi Prime Time, dan kita lanjutkan kembali berbincang dengan Haryadi Sukamdhani, Ketua Umum Apindo. Pak Haryadi, Anda tadi mengatakan beberapa catatan penting untuk pemerintah, diantaranya adalah soal kelonggaran dan juga pelonggaran untuk pajak, lalu insentif untuk modal awal yang kemudian banyak juga para pengusaha memulainya dari minus kembali dari semenjak pandemi ini selesai. Tetapi apakah kemudian ke depannya ada catatan-catatan lain, misalnya penegakan hukum, lalu juga sanksi-sanksi kepada mereka yang melanggar dalam ketentuan PSBB, sehingga masyarakat percaya bahwa mereka aman dan juga mereka kesehatannya terjamin, Pak Haryadi? Ya, jadi kalau menyangkut masalah pendisiplinan itu saya pikir memang harus dilakukan, Mas. Terutama di sini adalah di dalam mengingatkan masyarakat tentang bahayanya penularan tersebut. Nah, ini memang di samping meningkatkan disiplin sosialisasi, saya rasa juga pemerintah juga harus proaktif untuk bisa memetakan klaster-klaster mana yang memiliki potensi untuk terjadinya klaster baru atau penyebaran baru, Mas. Sebagaimana kita ketahui, kita khawatirkan banyak daerah-daerah yang padat penduduk yang sangat rawan terhadap munculnya menjadi suatu klaster yang jumlahnya signifikan. Nah, itu menurut pandangan kami juga proaktif dari pemerintah juga sangat diperlukan. Di samping tadi yang kami sampaikan, penyediaan fasilitas kesehatan berikut dengan tenaga medisnya juga sangat penting. Di samping juga untuk tesnya sendiri ya, Mas, ya, untuk tes baik PCR maupun rapid test untuk COVID-nya sendiri juga menurut saya harus dimasifkan jumlah cakupannya. Oke. Tadi Anda sempat menyebutkan industri retail seperti mal atau pusat perbelanjaan yang juga akan segera buka. Apa tantangan yang mereka hadapi ketika kenormalan baru ini akan segera dimulai, Pak Haryadi? Saya rasa yang paling berat itu adalah untuk menjaga tadi, Mas, menjaga bagaimana tidak terjadi ataupun kita menghindari ya terjadinya penularan di tempat-tempat publik termasuk juga di mal itu. Dan tadi kami sampaikan kalau dari sisi pengelola mal, dari sisi karyawan-karyawan tenant yang ada itu bisa kita kontrol, Mas. Tapi tadi kembali saya sampaikan tadi kan masyarakat ini yang kadang-kadang kita tidak bisa mengetahui. Sebisa mungkin tentu kami akan menjalankan protokol seperti distancing dan sebagainya, yaitu akan kita lakukan. Namun demikian yang perlu dipikirkan kan adalah interaksi misalnya di kendaraan umumnya. Nah, itu seperti apa? Ini kan juga tidak mudah, Mas, artinya mengatur bahwa distancing di kendaraan umum semuanya di lapangan yang bisa mengikuti, ini juga satu tantangan tersendiri. Oke. Karena ini berinteraksi langsung dengan masyarakat begitu ya. Pak, selama ini bagaimana protokol yang diberikan oleh Kementerian Perindustrian misalnya, lalu juga Kementerian Tenagakerja misalnya, apakah sudah tegas sehingga kemudian ini bisa menjadi aturan yang bisa digunakan untuk kesiapan kenormalan baru ke depan? Kalau mengenai panduan, Mas, panduan dan juga protokolnya itu sebenarnya sudah dari awal Kementerian Kesehatan saya pikir sangat baik ya untuk bisa memberikan panduannya, dan kemarin ditegaskan lagi kan, kemarin ada peraturan Menteri Kesehatan kalau saya tidak salah nomor 328 dan 335. Nah, itu menurut saya sangat baik, jadi itu yang menjadi pegangan kita semua. Jadi kalau dari sisi perusahaan rasanya dari sejak awal sudah mulai menerapkan itu, Mas, ya. Demikian. Baik, terakhir Pak Haryadi, kalau kita lihat kan selain masalah protokol kesehatan, ini juga ada aturan social distancing, physical distancing. Untuk pengaturan shift kerja juga sudah mulai dibicarakan, sudah mulai mencuat wacananya. Bagaimana nanti gambarannya jika dari sudut pandang aspirasi pengusaha, apakah ada pengaruhnya bagi tenaga kerja nanti? Kalau saya melihat di panduan di Kementerian Kesehatan ya, yang nomor kalau 328, menurut saya sih cukup bisa diterapkan. Karena di situ disebutkan yang pembatasan usia di bawah 50 tahun itu adalah untuk shift yang ketiga, Mas. Shift yang terakhir. Jadi menurut pandangan kami, ya itu nanti bisa diatur lah. Yang usianya 50 tahun itu di shift 1 dan 2, saya rasa mudah-mudahan tidak ada masalah.
Yang problem itu adalah memang kalau mayoritas daripada pekerjanya di usia itu. Tapi saya nggak tahu persis ya di lapangan gimana ya, karena kalau udah di usia tersebut kan harusnya udah yang jabatannya sudah di level supervisor ke atas lah, paling tidak ya. Jadi bukan level yang di rank and file atau di clerical. Gitu Mas. Mungkin saya juga ingin menambahkan satu Mas, tadi saya ada yang kelupaan mengenai juga beban yang kita masih rasakan ini adalah beban di listrik dan gas Mas. Ini yang sampai hari ini kita sudah meminta kepada PLN untuk bisa diterapkan pembayaran itu adalah sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini kelihatannya belum dijawab. Demikian juga dengan gas ya. Jadi kita sekarang masih dikenakan minimum charge Mas. Nah, ini juga yang menjadi beban untuk perusahaan karena rata-rata mereka bekerja di bawah daripada kondisi normal, di bawah minimum charge. Jadi mereka membayar lebih mahal gitu. Baik, kita harapkan nanti ini semua berjalan dengan lancar, aspirasi kemudian tersampaikan dengan baik. Terima kasih Pak Haryadi Sukamdhani, Ketua Umum Apindo telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.